Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kita boleh bertemu, berkumpul kembali dalam rumah Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Sebelumnya saya akan memberikan pengumuman dari gereja. Yang pertama, ibadah tatap muka atau offline akan diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu pada jam 6.30 atau setengah 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 17 atau jam 5 sore. Ibadah tatap muka boleh dihadiri oleh semua jemaat yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun. Setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan seperti harus dalam kondisi yang benar-benar sehat, mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, memakai masker secara benar, tidak berjabat tangan, dan membentuk kerumunan saat masuk dan keluar gedung gereja. Melakukan pengecekan suhu dan presensi dengan menyebutkan nama, alamat atau komsel, usia, dan suhu badan. Duduk di kursi yang telah disediakan petugas dan tidak diperkenankan merubah posisi tempat duduk sendiri. Mempersiapkan persembahan dalam amplop atau lewat transfer bank dan tidak datang terlambat. Bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah tatap muka atau yang belum bisa mentaati protokol kesehatan, dipersilakan mengikuti ibadah secara online mulai jam 17 atau jam 5 sore di kanal YouTube. Ibadah komsel dan komisi secara tatap muka untuk sementara ditiadakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Mari bersama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau nyatakan setiap ucapan syukur kita kepada Dia. Sebab Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami, Tuhan. Saat ini kami mau bawa Tuhan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Rayakanlah kami Bapa, masuk di dalam hadirat-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
dalam kehidupan kami Tuhan. Teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Saat hari ini Bapak, kami mau pakai kesempatan yang Kau berikan buat kami, anugerah yang Kau berikan buat kami Tuhan, untuk kami pakai waktu yang Kau berikan buat kami untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu yang Kau berikan saat ini Bapa, kami mau fokuskan setiap hati pikiran kami. Kami mau sembah Engkau dalam roh dan kebenaran kami Tuhan. Layakkanlah setiap kami Tuhan, bahwa kami lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau tinggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau berkuasa, Engkau berotoritas di dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Bahkan Kau melayakkan setiap hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami terima setiap kuasa-Mu, kami terima setiap sukacita Tuhan mengalir melimpah di dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan kami terima saat kami datang untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dan kami berlimpah sukacita surga yang daripada Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi tinggikan nama-Mu, nyatakan setiap pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama yang percaya boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap terima sukacita daripada Tuhan, beri sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima sukacita surga-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amen. Terima sukacita surga. Yes.
takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami terima sukacita surga. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah pagi hari ini sukacitanya penuh dalam hidup kita, dan kita dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima. Mari Bapak pegang tanganku. Aku mau tetap berada di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Nyatakan dengan segenap hati. Bapak pegang tanganku. Aku rindu di dalam diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama mari angkat pujian ini. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu diam di dalam bait-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kediaman-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, lebih dari nafasku, Bapa. Kami perlu Kau Tuhan, Kasih-Mu kami perlu kasih-Mu. berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Lebih dari nafasku Bapa. aku perlu Kau Tuhan. Kasih-Mu Bapa. Kami perlu kasih-Mu. Peganglah tanganku ya Bapa. Untuk selamanya. Lebih lagi pujikan pujian ini, mari jemaat. Bapa,
kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Kalau sampai pada saat ini Engkau masih memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa berkumpul, berbakti, bersama-sama pada saat siang hari ini. Bapa di sorga, kami akan mendengar firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu pada saat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di sini, dan Engkau siap memberkati kami semua pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat siang hari ini sebelum saya membawakan firman Tuhan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingat, dulu pernah beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan khotbah di sini, Bapak Pendeta Edi Mendrova dari gereja Gideon yang ada di Medan, ya. Kemarin ketika kami musyawarah besar di Tawangmangu di El Betel, kami ketemu dan beliau cerita bahwa beliau ada kanker di balik tulang hidung bagian atas nih ya, jadi dekat pelipis mata itu saudara ya, ada kanker di sana. Kemudian sudah stadium 4, sudah menjalar ke leher. Jadi di sini besar saudara, besar di sini ya. Nah, beliau sudah konsultasi dengan dokter Terawan saudara, jadi mantan menteri itu ya, itu harus segera dioperasi. Tapi kalau pakai BPJS harus kemo ya. Sedangkan dokter Terawan bilang tidak bisa, kalau kayak kemo harus nggak bisa sembuh, harus dalam kondisi Pak Edi seperti itu ya, dia harus langsung operasi. Nah jadi kalau operasi tidak bisa melalui BPJS, operasi yang dibutuhkan antara sekitar 45-an juta ya, mungkin butuhnya 50-an juta karena dia dari Medan harus operasi di Jakarta, ada biaya dan sebagainya. Nah kami dari pengurus pusat, saya dan Bapak Haryadi menghimbau gereja-gereja Gideon yang ada di Indonesia untuk meringankan beban Bapak Pendeta Edi Mendrova supaya dia bisa segera ditangani sakitnya ini. Oleh karena itu saya sudah umumkan ke seluruh gereja di Indonesia saudara, dan hari ini saya juga mengumumkan kepada jemaat Gideon yang ada di Nayu untuk meringankan beban Bapak Pendeta Edi. Bapak Edi sudah punya uang sekitar 32 juta saudara. Jadi dia sudah punya 32 juta, jadi masih ada kekurangan. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu saudara yang ingin menolong, membantu meringankan beban Bapak Pendeta Edi ini, besok Minggu silahkan Bapak Ibu taruh aja di amplop, taruh di persembahan depan situ ya. Tapi ditulisi, tolong ditulisi, jangan sampai nggak ditulisi. Ditulisi untuk Pendeta Edi Medan gitu ya. Kan gampang namanya, kalau komplit saudara agak susah karena itu marganya ya, marga Mendrova, orang Nias. Jadi Bapak Pendeta Edi gitu saja gitu ya. Dan ini sukarela saja Bapak Ibu. Jadi bagi yang terketuk hatinya silahkan Bapak Ibu tulis di amplop, taruh di sana untuk Pendeta Edi Medan gitu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Biarlah apa yang kita lakukan bisa meringankan beban beliau. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara tentang belenggu yang mengikat manusia. Kalau minggu lalu firman Tuhan judulnya apa Bapak Ibu? Merdeka atau mati ya. Benar saudara. Jadi kalau kita nggak dimerdekakan oleh Tuhan saudara, maka kita akan mati secara rohani ya. Kalau kita nggak dimerdekakan, tidak dilepaskan oleh Tuhan, kita akan mati secara rohani. Hari ini saudara, saya ingin membicarakan beberapa belenggu saudara yang mengikat orang Kristen. Kita bicara lebih spesifik orang Kristen ya.
Sekalipun kita itu sudah terima Yesus, saudara, iblis itu tetap berusaha membelenggu kita. Iblis tetap berusaha untuk mengambil saudara dari tangan Tuhan, ya. Itu sebabnya dia akan belenggu kita dengan berbagai macam belenggu. Paling tidak pada saat ini, saudara, saya ingin bicara ada 6 belenggu yang membelenggu orang Kristen, ya. Bukan berarti setiap orang Kristen pasti dibelenggu oleh 6 hal ini, bukan begitu, saudara. Tetapi bisa saja ada orang Kristen yang dibelenggu oleh 1 atau 2 atau 3 belenggu sekaligus, bisa saja, ya. Itu sebabnya yang pertama, saudara, kita akan lihat apa itu, ya, belenggu yang pertama, yaitu belenggu dosa. Ya, belenggu dosa. Kita akan lihat Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Saudara, Alkitab katakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau kita lihat ayat ini, saudara, maka kita pun hamba dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, betul apa enggak? Ada di antara saudara yang tidak berbuat dosa. Di sini dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah membebaskan kita oleh kuasa darahnya. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hamba atau budak, ya, dia tidak akan bisa melepaskan dirinya sendiri. Kalau saudara membaca buku tentang perbudakan, menonton film tentang perbudakan di zaman dulu, saudara, ya, maka budak itu akan menjadi milik tuannya sampai selama-lamanya, atau si tuannya ini memberikan surat pembebasan. Kalau tuannya memberikan surat pembebasan, maka dia bebas. Tapi kalau tidak, dia akan menjadi budak seumur hidupnya, saudara. Dan dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dia nggak punya hak untuk hal itu, saudara. Nah, demikian juga kita, saudara. Kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang masih dibelenggu oleh belenggu dosa ini. Ada orang, saudara, dengan kekuatan tekadnya, kemauannya untuk berhenti berbuat dosa, saudara, dengan kemauannya sendiri, ya, bisa 1-2 kali, tetapi selanjutnya kembali kepada dosa yang sama, saudara. Orang seperti ini dibelenggu oleh dosa dan perlu pembebasan dari Tuhan, ya. Ini adalah belenggu yang pertama. Belenggu yang kedua, belenggu yang kedua adalah belenggu mamon. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di sini dikatakan kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah tapi juga kepada Mamon. Gak bisa kita punya 2 tuan, ya. Tuan kita siapa? Tuhan kita siapa? Mamon atau Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Mamon itu apa? Mamon itu adalah kekayaan, uang yang semuanya itu adalah bersifat materialistis, saudara. Itulah mamon, ya. Dikit-dikit duit, ya, itu semuanya diukur oleh uang. Itu mamon, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah budak dari mamon? Bagaimana kita tahu seseorang itu adalah hamba mamon? Ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah
hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, terima kasih. Saudara, di sini ada kata janganlah khawatir akan hidupmu dan selanjutnya. Jadi saudaraku, satu gejala bahwa orang tersebut adalah menjadi budak bagi mamon itu adalah kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran yang berlebihan terhadap harta. Saudara, saya sadar sudah sebagai manusia kita punya sedikit atau banyak kekhawatiran ya saudara. Kalau ada kebutuhan muncul khawatir, begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi sebagai orang beriman yang tidak dibelenggu oleh mamon, ketika ada masalah datang saudara, dia ingat Tuhanku, Allahku, dia yang memenuhi kebutuhanku. Begitu kan saudara? Kekhawatiran menjadi lenyap. Ketika kekhawatiran datang, kita beriman, kekhawatiran berangsur-angsur lenyap. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud di sini saudara adalah kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Dan orang yang seperti ini menjadi orang yang apa saudara tahu? Pelit, takut miskin, ya, nggak akan mau memberi. Dia bilang, wah aku aja kurang kok mau memberi, katanya. Gak mau dia saudara, karena pelit tadi saudara ya. Apalagi memberi persepuluhan, gak mungkin saudara ya, karena nanti kurang saudara ya. Nah jadi saudara, dia penuh dengan kekhawatiran dalam kehidupnya berkenaan dengan harta ya. Coba kita baca ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jawabannya bisa nggak saudara? Kalau khawatir menambah panjang umur? Nggak bisa saudara. Ya jelas di sini nggak bisa. Jadi apa gunanya kita khawatir? Tidak ada gunanya kita khawatir. Itu sebabnya Alkitab mengajak kita untuk apa saudara? Beriman kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang mencukupi. Dia katakan bahwa apa saudara? Burung di udara saja dipelihara, bunga di padang saja Dia pelihara. Masa kita ini yang berharga di matanya tidak dipelihara? Enggak mungkin. Amin saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk kita percaya kepada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan saudara ya. Jadi jangan kita menjadi khawatir. Amin saudara. Itu belenggu yang kedua, belenggu mamon. Banyak orang Kristen yang dibelenggu oleh hal ini. Yang ketiga adalah belenggu nafsu dan keinginan. Titus pasal 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Terima kasih. Ayat ini dibagi dua saudara. Kalau saudara lihat yang dicetak merah itu hamba berbagai nafsu dan keinginan. Kemudian lanjutan kalimatnya itu nanti adalah belenggu yang keempat. Ya, nah sekarang kita akan melihat yang ketiga ini, belenggu nafsu dan keinginan, saudara. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan bahwa menjadi hamba berbagai nafsu. Hamba berarti apa, saudara? Jadi budak, ya, menjadi budak berbagai nafsu dan keinginan. Misalnya, saudara, nafsu seksual itu wajar nggak? Wajar, saudara. Ya toh, sebagai manusia Tuhan kasih itu semua. Keinginan wajar nggak saudara? Tuhan kasih keinginan, kehendak di dalam hati kita. Tetapi baik itu keinginan maupun nafsu seksual itu bisa terbelenggu jika kita mengikutinya dengan cara yang salah. Misalnya ada mungkin seorang pria dewasa yang sukanya main ke pelacuran, gitu ya. Sekali dia ke pelacuran, dia terikat di sana. Terus menerus dia akan ke sana. Ke panti pijat plus itu ya, saudara. Dia ke sana juga. Saudara, untuk lepas dari sana sukar, saudara. Kenapa? Belenggu. Ya, itu dia terbelenggu, saudara. Contoh lain, saudara.
yaitu kesenangan-kesenangan yang bersifat jasmani. Boleh nggak punya kesenangan? Boleh aja saudara, kesenangan, ya. Tetapi saudara, nggak selalu harus ukurannya, harus baju yang mahal, ya. Terus beli terus, HP harus 6 bulan sekali ganti karena selalu ada seri yang baru, benar ya, saudara? Merek handphone saudara banyak dan terus fitur-fiturnya dibaharui terus, kita pengen lagi, benar gak saudara? Saudara, kalau kita terus menuruti itu keinginan itu saudara, itu menjadi belenggu di dalam hidup kita saudara. Ya, bagaimana anak-anak muda dengan game sekarang ini? Ya, tidak bisa hidup tanpa game. Ya, saudara. Ya, terus main game saudara. Bagaimana dengan kebiasaan yang lain? Rokok saudara, gak bisa lepas kita, ya, itu ikatan saudara. Bagaimana dengan minuman keras? Itu ikatan saudara, ya. Jadi kita harus terlepas dengan segala macam ikatan-ikatan ini, ya. Hal yang keempat, belenggu emosi atau perasaan. Ayatnya sama saudara, Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba-hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ya, di bagian terakhir itu dikatakan kedengkian, keji, saling membenci, saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu ikatan belenggu emosi. Kalau tetangga beli HP baru, kita pengen beli. Tetangga beli TV baru, kita pengen beli lebih baru lagi. Kalau tetangga beli kulkas, kita pengen yang lebih bagus lagi. Terus begitu saudara, iri hati. Kalau ada orang lain sukses, kita cemburu, kita iri, kita bilang koruptor itu katanya. Kenapa? Karena kita nggak senang melihat orang lain sukses saudara. Hati-hati, ini adalah belenggu di dalam emosi kita saudara. Ya, keterbelenggu emosi kita dengan iri dengki di dalam hati kita. Kebencian, hati-hati saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa mengampuni. Amin saudara. Tuhan mengajarkan kita mengampuni, mengasihi, bukan membenci saudara. Tetapi ada orang saudara yang terus dibelenggu oleh kebencian saudara. Saya kasih contoh saudara. Kalau saudara membenci saya, tapi saya pikir tidak ada yang benci saya ya. Amin saudara. Kalau saudara benci saya, pasti saudara pindah gereja. Ya kan? Jadi saya pastikan tidak ada ya. Tapi ini hanya contoh saja saudara. Kalau saudara misalnya membenci saya dan saya tidak tahu loh saudara ya. Saya tenang-tenang aja saudara. Saya tidak tahu kok ya. Tapi bagaimana dengan hati saudara? Dongkol, anyel, setiap ngelihat saya gitu. Iya toh saudara, setiap malam kesel gitu, anyel gitu. Saudara lihat bahwa kebencian yang kita miliki itu akan merusak diri kita. Sukacita kita hilang. Begitu sukacita kita hilang, imun kita jadi lemah. Iya kan saudara? Imun kita lemah, apa yang datang saudara? Penyakit. Benar gak saudara? Penyakit yang datang ya. Saya nggak bilang orang yang sakit itu pasti ada kebencian, nggak juga. Tetapi kebencian bisa menimbulkan penyakit ya. Saudara, padahal saya yang dibenci nggak tahu apa-apa, seneng-seneng aja saya saudara ya, sukacita aja saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita melepaskan apa saudara? Pengampunan. Amin saudara. Jangan simpan kebencian. Ditegur, mudah tersinggung. Ini juga belenggu emosi saudara. Ya, memang nggak enak ditegur itu. Saya pernah ditegur, juga rasa nggak enak. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita salah, kita akan bilang terima kasih. Betul nggak saudara? Kalau kita ditegur kan harusnya kita bilang terima kasih, bukan malah kita marah. Benar nggak saudara? Tapi banyak orang kalau ditegur jadi marah, padahal salah saudara. Sudah tahu salah malah, tapi dia tetap marah. Saya harap kita nggak seperti itu. Amin saudara. Ya, jangan kita dibelenggu dengan emosi ini. Kemudian yang kelima saudara, belenggu rasa takut. Ibrani 2:15.
Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Takutnya kepada kematian, kepada maut. Ada banyak orang takut dengan kematian, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan ya pasti pulang ke rumah Tuhan. Betul ya, saudara ya. Kalau belum waktunya, saudara, mau apapun bisa selamat, saudara. Ya, toh, benar gak, saudara? Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang ketakutan akan maut. Ya, ada teman saya yang takut naik pesawat. Saudara takut naik pesawat? Enggak, Pak, cuman gak ada duitnya. Gitu ya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara pergi dari Solo ke Medan naik pesawat itu 2,5 jam sampai, saudara. Saudara berangkat jam 8 pagi, jam 10:30 sudah sampai bandara Medan, saudara. Ya, kalau nggak transit, ya, atau nggak di delay, misalnya terus langsung siang udah sampai, saudara. Cepat sekali. Tapi orang yang takut naik pesawat, saudara, milih naik bis. Saudara tahu naik bis dari Solo sampai Medan berapa lama? 4 hari sekarang. Kalau dulu mungkin 5 hari, saudara, karena jalanan dulu lebih jelek. Ya, sekarang bisa 4 hari, saudara, naik bis sampai ke sana. Tapi orang yang takut naik pesawat, mendingan saya naik bis. 4 hari di mobil, di bis itu, saudara, nggak jenuh. Saya pulang ke Lampung, saudara, 1 hari 1 malam dulu sebelum ada jalan tol. Itu udah capek, pasti keroan sampai sana, saudara. Ya, 1 hari 1 malam di bis itu, saudara. Ya, gitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak orang takut akan maut ini, saudara. Teman saya tuh bilang begini, kalau saya naik pesawat, pesawatnya jiglo, nggak bisa pegangan apa-apa. Ya bener ya, saudara, mesti mati gitu kan. Tapi saya naik kapal laut katanya, terus tenggelamnya kan pelan-pelan. Terus ada kayu, saya masih bisa pegangan kayu katanya. Masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Ada kemungkinan masih selamat. Tapi naik pesawat terbang katanya, jatuh ya sudah, mau pegangan apa lagi katanya. Ya kalau dinalar bener, tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah ketakutan, saudara ya. Yang terakhir, dibelenggu, tahyul, dan berhala. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Perhatikan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, sebelum saudara sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus itu ya, kamu memperhambakan diri, kamu dulu diikat, dibelenggu kepada Allah-Allah, hanya kecil, perhatikan itu, yang pada hakikatnya bukan Allah, yang sebenarnya bukan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang berhala dan tahyul ya. Bukan tahyul dan bayul ya, saudara. Ini tahayul. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan kita dibelenggu oleh tahyul, saudara. Di setiap suku itu ada tahyul-tahyul. Ya, setiap suku di Indonesia, di luar negeri, di mana saja ada, saudara. Siapa yang membuat tahyul itu, saudara? Iblis yang buat supaya kita percaya, saudara. Iblis yang membuat supaya kita percaya. Misalnya, kalau saudara lagi berdiri, tahu-tahu ada cicak jatuh nimpa saudara. Itu tahyulnya apa, saudara? Ketimpa sial, benar ya? Benar apa enggak, saudara? Yang saya tahu begitu, saudara. Itu kan tahyul, ya. Iblis buat seperti itu, saudara. Begitu saudara kejatuhan cecak, saudara, ya. Kemudian hari itu dompet saudara hilang. Oh, bener tadi pagi aku kejatuhan cicak katanya. Iblis yang buat, saudara. Tapi pernah satu saat, saudara, saya kejatuhan cicak, saudara. Dalam nama Yesus, berkat. Siang saya dikasih duit 200.000, saudara.
Jadi saudara, kita ubah kutuk jadi berkat. Amin saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Bukan sial, tapi berkat. Jangan juga saudara ikuti dengan zodiak. Saudara tahu zodiak? Bintang Leo, apa itu? Scorpio, ya. Virgo, apalagi saudara, Gemini, ya. Kan kalau kita lahir bulan ini, maka kita ada ininya, bagaimana ekonomi kita hari ini, bagaimana dengan pasangan hidup. Betul ya saudara ya, saya pernah baca itu masalahnya. Dan kita percaya dengan itu. Hati-hati, pasangan hidup, hati-hati, bisa selingkuh. Nah akhirnya kita curiga sama istri kita atau suami kita, ya toh, gara-gara kita membaca zodiak, saudara, ya. Masalah feng shui, saudara tahu, orang Cina nggak boleh punya pintu di sana, bablas sama pintu belakang, nanti berkatnya bablas katanya. Makanya pintu yang belakang kudu dirobah, dibikin siksak katanya, ya toh. Kan butuh biaya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita nggak dibelenggu oleh hal-hal seperti itu. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak dibelenggu dengan hal itu. Angka 13 angka mujur apa angka sial, saudara? Ada orang katanya angka 13 angka sial ya, saudara. Makanya ada gedung-gedung bertingkat tinggi, saudara. Kalau saudara naik lift, itu nomor 1, 2, nomor 13-nya nggak ada. Dari nomor 12 jadi 14, saudara. Loh, nomor 13-nya kok nggak ada? Apa salah hitung ini? Katanya. Bukan salah hitung, karena nomor 13 itu dianggap angka sial, saudara. Demikian juga kamar hotel. Pernah saya, saudara, masalahnya. Kamar hotel itu 12 langsung 14. 13-nya nggak ada, saudara. Ya, 13-nya nggak ada. Karena angka 13 angka sial katanya, begitu. Ini masih dibelenggu dengan hal-hal seperti ini, tahyul, saudara. Ya, bagaimana dengan anak sekolah di sini? Ada anak sekolah yang nomor 13 di sekolahan? Terus minta ganti sama bu guru atau bapak gurunya. Pak guru minta ganti nomor absennya, jangan 13 katanya, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak begitu. Kita sudah tidak dibelenggu lagi dengan hal-hal seperti itu. Amin, saudara. Amin. Tadi pagi ada yang bilang sama saya begini, karena pelayan Tuhan itu kan dapat nomor kalau perpuluhan, saudara. Perpuluhan itu kasih nomor, saudara, ya. Nah, ada yang deketin saya. Pak, nomor perpuluhanku nomor 13 sih, Pak. Nomor perpuluhanku 13. Tapi diberkati katanya. Puji Tuhan, kita nggak dibelenggu lagi dengan belenggu seperti itu. Amin, saudara, ya. Karena kita sudah dimerdekakan, ya. Saya nggak panjang lebar, saudara bisa cari banyak contoh di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana tahyul dan sebagainya itu mempengaruhi kehidupan kita, saudara, ya. Yang terakhir, saudara, slide selanjutnya. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Alkitab berkata kepada kita bahwa anak Allah, siapa, saudara? Yesus Kristus telah mati bagi kita. Untuk apa? Coba kita lihat Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila Yesus yang mati di kayu salib itu memerdekakan kamu, kamu pun apa dikatakan? Benar-benar merdeka. Amin, saudara. Itu sebabnya khotbah minggu lalu dikatakan merdeka atau mati. Kita benar-benar merdeka karena darah Yesus memerdekakan kita, saudara. Tapi ingat bahwa iblis pengen mengambil saudara kembali supaya menjadi pengikutnya lagi. Dia membelenggu saudara, terus dia belenggu saudara supaya saudara berbalik imannya dan gak percaya sama Tuhan, ya. Oke, selanjutnya di situ dikatakan apa? Keselamatan dan pembebasan telah disediakan bagi kita. Kalau saja kita datang kepadanya, maka Dia akan memerdekakan kita, dan kemerdekaan ini adalah hal yang dapat langsung kita alami. Amin, saudara. Amin. Saudara sudah merdeka?
Atau masih ada sedikit belenggu, 1, 2, 3 belenggu yang membelenggu kita hari ini. Minta Tuhan membebaskan kita. Dia sanggup membebaskan kita. Amin, saudara. Biar Tuhan lepaskan saudara. Pada saat ini kita mau nyanyi satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Membangkitkan kuasa, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu. Dia memulihkan Hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Dari pertama kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari pulihkan kami Tuhan. Yang hidup pulihkanku. Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan lagi, membebaskan Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berdoa bagi beberapa di antara saudara. Mungkin saudara merasa, yes, ini aku masih terbelenggu oleh berbagai hal. Hari ini saya mau bebas. Saudara, kalau saudara menaruh iman percaya saudara kepada Yesus Kristus,
hari ini juga, saat ini juga, saudara akan dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Kuasanya ada di sini. Kuasanya tidak terbatas. Dia mampu menghancurkan setiap rantai belenggu hidup kita, sehingga kita terbebas. Kalau saudara adalah orangnya, saudara hanya taruh tangan kanan di dada. Saya akan berdoa untuk saudara, tetapi saudara juga berdoa secara pribadi, menaruh iman saudara kepada Tuhan Yesus. Taruh tangan saudara di dada, saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anakmu yang menaruh tangan di dada Tuhan. Firman Allah ini Tuhan adalah firman Allah yang hidup, menjamah anak-anakmu pada saat siang hari ini. Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Ada belenggu-belenggu yang membelenggu hidup mereka. Dan hari ini mereka dengan keinginan sendiri terbebas dan berseru kepada Engkau. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, setiap belenggu dipatahkan, dihancurkan, dilepaskan, dan pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi kelepasan saat ini juga. Terjadi pemulihan saat ini juga. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat pada saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa COVID-19 ini sudah semakin landai, sudah semakin menurun. Tapi biarlah Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah, Tuhan berikan hikmat, sehingga kebijakan-kebijakan itu adalah kebijakan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Berkati Bapak Presiden beserta wakil, para menteri dan jajarannya, para pejabat dari tingkat atas sampai tingkat bawah, diberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya, kalau kami orang-orang yang percaya kepada Engkau, berdoa, Engkau menjawab doa kami. Engkau pasti akan memberkati bangsa ini. Engkau pasti akan memberkati bangsa Indonesia, tempat di mana kami diam, bangsa yang kami kasihi ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati jemaat Tuhan pada saat ini. Diberikan kesehatan dan kekuatan bagi jemaat Tuhan. Senantiasa berkat Allah melimpah dan tidak pernah kekurangan anak-anakmu. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan tengadahkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.